Halo semuanya, terima kasih telah mampir dan menonton channel ini. Sekarang kita akan mereview manhwa solo leveling dari chapter 63 sampai 65. Langsung saja tidak usah lama-lama. Chapter ini dibuka dengan memperlihatkan Sung Jinwo sedang berkata, "Oh ini Choi Jong-in." Choi Jong-in adalah hunter pengguna api yang dimana apinya bisa memusnahkan gedung dengan sekali serangan. Dan dia dijuluki Ultimate Soldier. Sung Jinwo pun berkata, seharusnya julukan itu pantas untuknya, bukan untuk dia. Sung Jinwo pun hanya tertawa saja. Orang-orang di sekitaran situ pun berkata, apa kedatangan Master Guild Hunter ini untuk merekrut Hunter S yang barusan yaitu Sung Jinwo, dan bahkan Master yang rela turun untuk merekrutnya. Wo Jingchul pun masih belum yakin kalau Sung Jinwo itu Hunter rank S atau bukan. Choi Jong-in berkata, mana mungkin dia akan mengabaikan hal-hal yang tak terduga ini, dan mungkin dia Hunter yang ke-10 di Korea. Choi Jong-in pun berkata, ini mah tanpa bawa detektor pun sudah pasti dia rank S dan tidak perlu lagi untuk menunggu sampai 3 hari lagi. Choi Jong-in pun memperkenalkan dirinya, dan dia ketua dari Guild Hunter. Dia pun melanjutkannya dan bertanya, Hunter Sung sudah tahu hasil dari evaluasi. Tapi Hunter Sung sudah tahu guild mana yang akan dia masuki. Ketika Choi Jong-in katakan, nanti kita akan membahasnya jika Sung Jinwo belum masuk ke guild yang lain, dan Sung Jinwo buru-buru langsung mengatakan, maaf dia tidak bisa. Sung Jinwo berjalan pergi meninggalkannya. Orang di sekitar pun heran dan mengatakan, apa tadi barusan saja Sung Jinwo menolaknya? Sung Jinwo pun hanya memikirkan tentang 3 hari lagi dia balik untuk mengukur ranknya, dan sebelum dia harinya tiba apa yang harus dia kerjakan, dan dia mengatakan, apa dia harus masuk ke Istana Iblis untuk cepat-cepat menyelesaikan obat secepatnya. Choi Jong-in pun hanya tersenyum dan berkata ke Wo Jingchul, apa tadi dia tidak memperkenalkan dirinya? Dan apakah Choi Jong-in terlalu memaksakan Sung Jinwo? Sung Jinwo pun menghilang dari situ dan tanpa mengeluarkan suara. Dia pun mengatakan pasti dia hunter tipe assassin yang luar biasa. Dan mungkin, kalau jika saja dia bergabung dengan Guild Hunter, mungkin bukan kami saja yang punya 3 hunter rank S, tapi Guild Hunter juga, dan bisa saja kami sejajar dengan guild sedunia. Baek Hyung pun baru datang, dan heran ada Choi Jong-in di situ. Choi Jong-in pun heran kenapa Baek Hyung bisa datang ke sini. Baek Hyung pun sedang mencari-cari Sung Jinwo. Choi Jong pun berkata, dilihat dari nafasnya, pasti dia lari dari gedung Guild Harimau Putih sampai ke sini. Dia melanjutkannya lagi, jika Baek Hyung sudah tahu dari awal, sampai tahu keadaan di sini, berarti kejadian di sesi latihan Guild Harimau Putih, jadi orang yang dari pihak luar itu, sudah pasti dia orangnya. Jadi orang yang dimaksud Choi Jong itu adalah Sung Jinwo, orang yang ikut terlibat di kejadian pelatihan Hunter Guild Harimau Putih waktu itu. Choi Jong-in pun berkata dalam hati tentang Baek Hyung, yang dimana dilihat dari sikap Sung Jinwo tadi Baek Hyung tidak akan mudah mendapatkan hati Sung Jinwo untuk bergabung. Baek Hyung pun hanya berkata dalam hati, sial aku terlambat. Dan dia pun hanya tertangkap basah oleh orang-orang di situ, yang dimana mereka ingin bergabung ke Guild Harimau Putih, dikarenakan mereka mendapatkan rank C dari evaluasi. Dan dia berkata lagi, ini pasti akan sulit, jika bersaing dengan Choi Jong-in. Scene pun berpindah di rumah sakit, di mana di situ terlihat ibu Sung Jinwo yang sedang tertidur. Sung Jinwo berkata di situ, tidur abadi, yang dimana kemunculan penyakit ini setelah adanya GET, dan tidur yang tidak bisa kau terbangun lagi. Dan dia berkata lagi, dia akan menyelamatkan ibunya dan tunggu sebentar lagi. Sung Jinwo pun berkata dalam hati, dia harus lebih kuat lagi, dan jika bos di kelas menengah saja sekuat itu, berarti di bos lantai atas akan dapat mudah mengalahkannya. Walaupun dia terus-menerus naik level setelah dia naik setiap lantai Istana Iblis, tapi dia harus lebih kuat lagi. Di situ terlihat Wo Jingchul menghampirinya dan bertanya, hari itu, Sung Jinwo satu-satunya orang yang mengalahkan monster di sarang ganda. Dia melanjutkannya, berkat Sung Jinwo, dia bisa belajar, bahwa sudut pandang atau sudut pandang pikir dia itu tidak sesuai. Sung Jinwo pun menyambutnya dan berkata, kita bertemu lagi ketua. Wo Jingchul berkata, divisi monitoring tujuan utamanya adalah untuk berurusan dengan hunter bukan para monster. Dengan kata lain, Sung Jinwo memantau, dan memberi hukuman untuk hunter yang melanggar aturan. Sung Jinwo menjawab, dia tidak akan berurusan dengan divisi monitoring. Wo Jingchul berkata, keberadaan mereka memegang kendali bagi para hunter. Meski tidak artinya bagi seorang hunter rank S, Wo Jingchul pun berkata lagi, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Sung Jinwo dan apa boleh luangkan waktu sebentar, dan yang ingin bertemu dengan Sung Jinwo adalah pemimpin asosiasi, yaitu Go Gun-hee. Dan dia menunggu Sung Jinwo di ruangan sebelah sana. Sung Jinwo pun menghampirinya. Go Gun-hee pun memperkenalkan dirinya di Sung Jinwo, dan di situ terlihat Go Gun-hee mengeluarkan aura sihir yang besar dari dirinya. Sung Jinwo pun dipersilahkan duduk. Sung Jinwo berkata dalam hati mengenai Go Gun-hee,
bahwa dilihat dari fisiknya dia terlihat seperti petinju yang pensiun, dan orang yang berumur sudah 80 tahunan. Dia berkata lagi, dia tidak normal, dan dia pasti seorang rank S. Go Gun-hee pun mengucap selamat ke Sung Jinwoo karena sudah naik ke rank S, tapi Sung Jinwoo berkata, dia harus melakukan evaluasi lagi jadi dia belum pantas dikatakan rank S. Go Gun-hee pun berkata, bahwa sejujurnya pengukuran ulang tidak ada artinya lagi. Karena detektor itu hanya alat sebagai memberikan informasi saja, bukan sesuatu yang mengukur setinggi mana kekuatan seseorang, karena jika mengukur kekuatan seseorang sampai sejauh manapun itu tidak akan bisa, baik itu rank S, rank SS, rank SSS pun juga tidak akan sanggup. Sung Jinwoo pun menanyakannya kenapa harus ada mesin pengukur itu. Lalu Go Gun-hee pun menjawab, mesin itu hanya alasan bagi mereka untuk memberikan mereka waktu. Sung Jinwoo pun bertanya, memberi waktu? Go Gun-hee pun menjawab, memberikan waktu bagi mereka agar bertemu dengan rank S seperti Sung Jinwoo sebelum orang lain bertemu dengannya. Sung Jinwoo pun hanya berkata dalam hati, jadi ini arti dari pengukuran ulang rank seseorang? Go Gun-hee pun hanya berkata, kita akan langsung masuk ke intinya. Dia melanjutkannya lagi. Karena mereka bukan perusahaan dan mereka tidak bisa menjamin uang banyak untuk Sung Jinwoo, tapi mereka bisa membantu Sung Jinwoo untuk melangkah ke jalan yang berbeda. Sung Jinwoo pun bertanya, tentang apa yang dimaksud Go Gun-hee perbicarakan? Dia menjawab dengan jawaban yang masih sama, yaitu mereka bisa membantu berkembangan Hunter Sung Jinwoo di jalan yang berbeda. Go Gun-hee pun melanjutkannya, negara ini tidak diatur pemerintah, lebih tepatnya oleh para Hunter, di atas pemerintah ada asosiasi Hunter yang bisa menjaga masyarakat. Dan tujuannya menjadikan Sung Jinwoo di posisi yang sama dengan mereka. Sung Jinwoo berkata dalam hati, apa yang dia maksud itu kedudukan? Sung Jinwoo pun bertanya, kenapa kau menawarkan hal yang seperti itu kepadaku? Go Gun-hee pun bertanya kembali, apa kau tahu 5 guild teratas? Go Gun-hee melanjutkannya, negara ini bisa bertahan itu karena ada 5 hunter itu. Dan jika saja kau bergabung dengan salah satu 5 guild itu maka keseimbangan akan putus dan negara ini akan hancur. Terlihat di situ ada Guild Hunter, Guild Femme, Guild White Tiger, Guild Reaper dan satunya Guild Knight. Go Gun-hee berkata, hukum pun tidak sanggup mengendalikan para hunter. Maka dari itu adanya asosiasi hunter itu untuk mengendalikan 5 hunter tersebut. Dan monster itu bukan cuma monster, hunter yang bertarung melawan monster juga disebut monster. Go Gun-hee pun bertanya mengenai keputusannya. Dan Sung Jinwoo hanya terdiam. Sung Jinwoo berkata dalam hati, yang dia tawarkan tidaklah buruk. Setiap orang pasti akan menerimanya jika didukung langsung oleh Go Gun-hee dan pasti akan sukses. Dia berkata lagi, Go Gun-hee orang yang luar biasa. Dan bahkan kekuatannya juga luar biasa. Dia melanjutkannya lagi, meski level yang dia dapatkan sejauh ini, kemampuan dia pasti akan sama dengan Go Gun-hee. Dan ini bukan kesempatan yang akan datang setiap hari. Go Gun-hee berkata dalam hati, asosiasi Hunter berada di peringkat ke-6, dan memiliki kemampuan yang berbeda dari Hunter kelas atas. Tapi asosiasi sangat dibutuhkan di negara ini. Dia melanjutkannya lagi, orang tua seperti dia tidak punya banyak waktu lagi, dan dia harus cepat-cepat mencari orang yang menggantikan posisinya. Sung Jinwoo pun tidak menerima tawarannya dan meminta maaf ke Go Gun-hee. Go Gun-hee pun kaget dengan keputusannya Sung Jinwoo itu. Go Gun-hee pun mengira yang dipikirkan Sung Jinwoo hanyalah uang. Tapi yang diinginkan Sung Jinwoo hanyalah bertarung melawan monster, agar menaikkan levelnya itu. Go Gun-hee pun heran dengan apa yang dikatakan Sung Jinwoo itu. Dan dia menanyakan, yang kau maksud, kau ingin bertarung melawan monster? Sung Jinwoo pun menjawab ya. Sung Jinwoo pun berkata dalam hati, dungeon yang dikelola oleh asosiasi itu hanya dungeon E atau D, yang kebanyakan tidak diinginkan oleh guild manapun. Dan kalau dia bergabung dengan asosiasi Hunter, dia tidak akan bisa naik level. Dia melanjutkannya lagi, dia bisa naik level jika dia tidak berhenti. Dan tempat yang bisa buat dia berkembang hanyalah di dungeon. Go Gun-hee pun heran dengan keputusannya Sung Jinwoo dan hanya berkata ya Tuhan, matanya mengatakan hal yang sebenarnya. Go Gun-hee pun berkata dalam-dalam hatinya, sudah berapa lama dia tidak merasakan seperti ini. Dan dia tidak menduga jantungnya bisa berdetak sekagum ini. Sung Jinwoo pun pamit karena adiknya sendirian di rumah. Go Gun-hee pun berterima kasih karena sudah meluangkan waktu untuknya. Sung Jinwoo pun berjalan keluar sambil berkata ke Wo Jingchul, intuisimu tidaklah salah. Karena dia bukanlah satu-satunya yang mengalahkan dungeon di sarang ganda waktu itu. Wo Jingchul pun heran dan bertanya-tanya, lalu siapa? Dan Sung Jinwoo beranjak pergi. Go Gun-hee pun berkata setelah Sung Jinwoo pergi, ketika healer dan sihir healing mulai ada, dia pikir dia akan bisa kembali mudah dan meninggalkan tubuh tua itu, itulah yang dipercaya Go Gun-hee. Tapi cara berpikir dia salah. Karena meski sihir kelas atas tidak dapat mengembalikan umur seseorang,
Dia pun melanjutkannya lagi, saat ini 5 guild teratas memiliki kekuatan yang sama, dan kekuatan mereka setara dengan kekuatan militer. Jika saja asosiasi tidak ada, maka guild-guild akan kehilangan kendali, bisa dibilang seperti peluru hilang kendali. Di tengah-tengah perbincangan itu Wu Jingchul pun berkata, dan orang yang ada di tempat tertinggi di asosiasi itu adalah Anda ketua. Go Gunhee pun menjawab perkataan Wu Jingchul, iya dia percaya kalau dia itu dibutuhkan, agar asosiasi terus bertahan lebih lama lagi dan makmur terus. Dia pun melanjutkannya lagi, tapi yang dia pikir itu salah, karena dengan perkataan Sung Jinwo tadi bahwa Hunter seharusnya ada di dalam dungeon, dan dia pun menyuruh Wu Jingchul untuk membatalkan jadwalnya hari ini. Wu Jingchul pun mengelak dan berkata, Anda harus meeting hari ini dengan para menteri. Go Gunhee pun menjawab, dia tidak mau menghilangkan moodnya karena bertemu dengan nenek-nenek itu. Dan dia berkata, lebih baik kau ikut minum denganku. Wu Jingchul pun menjawab, bahwa dia tidak pandai minum, dan berkata apa tidak apa-apa, dan Go Gunhee tidak menduganya kalau Wu Jingchul tidak pandai minum. Go Gunhee pun melanjutkannya lagi, mengenai dengan perkataan Sung Jinwo tadi, karena bisa buat jantungnya berdetak sesenang itu, dia pun penasaran seberapa kuat Sung Jinwo minum. Sin pun berpindah di alam mimpinya Huan Dongsu, di dalam mimpinya dia dihajar dengan Sung Il Huan ayahnya Sung Jinwo sampai babak belur. Ketika Sung Il Huan ingin mencengkram wajahnya dia pun sadar. Huan Dongsu pun berkata, ini hanya mimpi kah? Huan Dongsu pun menengok di samping dan ada seseorang yang menunggunya sadar. Huan Dongsu pun berkata, apa yang kau inginkan dengan orang yang sudah kalah ini? Dan jika ada yang ingin kau bilang, cepatlah. Ternyata di sampingnya adalah Direktur Deputi, yang sedang menunggunya untuk sadar, karena ingin menanyakan sesuatu. Direktur itu pun bertanya, apa Sung Il Huan itu sungguh monster? Huan Dongsu pun menjawab, apa Anda ingin aku bilang bahwa aku menyerang warga sipil biasa? Dan direktur itu memperlihatkan rekaman CCTV waktu kejadian itu. Dan di situ diperlihatkan Sung Il Huan ayahnya Sung Jinwo sedang membantu orang-orang di sekitaran situ, dan direktur itu berkata, dia tidak pernah melihat monster membantu atau melindungi manusia, dan dia bertanya ke Huan Dongsu, apakah kau masih percaya dia itu monster? Huan Dongsu pun menjawabnya sambil bertanya, apakah kau pernah lihat manusia muncul dari gate? Direktur itu hanya terdiam. Huan Dongsu pun melanjutkannya lagi, bahwa dia monster tanpa keraguan sedikit pun. Direktur itu pun mau pergi sambil berkata, jika kau sudah sembuh nanti temui dia di biro, karena ada laporan yang harus dia kerjakan. Huan Dongsu pun bertanya kemana Sung Il Huan pergi, dan direktur itu menjawab, bahwa dia menghilang setelah bertarung dengan Huan Dongsu, dan orang-orang biro sudah mengejarnya, dan dia yakin bahwa orang-orang itu tidak akan bisa menangkap orang yang sudah mengalahkanmu. Huan Dongsu hanya berkata, sialan, dan ini adalah kekalahan memalukan baginya. Huan Dongsu pun mengingat kembali perkataan Sung Il Huan tentang, jangan kau injakan kakimu di Korea lagi, dan ini bukan untuk putraku, tapi untukku. Sung Il Huan melanjutkannya lagi, meski kau sudah mati kau tidak akan bisa menutup matamu. Huan Dongsu pun mengulangi perkataannya Sung Il Huan tentang, tidak bisa menutup matanya, bahkan sudah mati pun, dan yang dia pikirkan bahwa Sung Il Huan sedang mengancamnya. Dia pun melanjutkannya, aku tahu dia akan pergi kemana, dan jika ingin menangkapnya dia butuh peralatan. Dan dia akan memanggil ke guild selama dia masih punya artefaknya, maka dia akan baik-baik saja. Dia pun berkata sambil mengeluarkan aura yang mematikan, saat aku sepenuhnya sembuh, maka akan kuhancurkan abis dirimu. Kita lihat di situ ada pelelangan senjata Hunter, sebuah pasar online maupun offline bagi Hunter untuk membeli maupun menjual perlengkapan atau material yang didapat dari raids. Ada puluhan ribu Hunter di negara ini, dan pelelangan merupakan pasar yang mudah diakses bagi Hunter untuk melakukan berdagang perlengkapan mereka. Perlengkapan Hunter pada dasarnya sama seperti garis hidup mereka. Semakin bagus perlengkapannya semakin tinggi tingkat keselamatan hidup mereka. Itulah kenapa rank E atau rank D dengan pendapatan rendah sulit punya perlengkapan yang memadai. Tapi beda ceritanya kalau mereka bisa bergabung dengan Attack Force, karena perlengkapan yang digunakan Hunter sudah dijiwai sihir. Meski sword yang digunakan Hunter rank D pun harganya bisa jutaan won. Dan di situ terlihat pedangnya Sung Jinwo yang bernama Kim Sang-sik Steel Blade, karena Hunter rank C dan di atasnya biasanya selalu dijamin dengan pendapatan tinggi, mereka jadi tidak ada alasan untuk berhemat kalau masalah perlengkapan, juga tanpa dibilang pun jadinya item yang digunakan Hunter rank tingkat atas harganya bisa sampai ratusan juta won. Harga perlengkapan yang sangat mahal ini bahkan sampai sulit dibeli meski mereka sudah jual seluruh aset mereka, dan tabungan dia tidak akan cukup untuk membeli sesuatu untuk item perlindungan bagi dirinya, untuk memasuki istana iblis. Sung Jinwo melanjutkannya, bukan cuma serangan tipe api yang semakin besar ku dapatkan, medannya itu sendiri sudah terbakar,
jadi aku butuh item untuk melindungi diriku dari api. Dia pun berkata lagi, apakah aku akan mencoba di toko sistem, tapi, tidak ada perlengkapan yang cocok dengannya. Sung Jinwo pun melanjutkannya, tapi ada pilihan lain yang dimana dia harus menjual Orb of Avarice untuk membeli perlengkapan yang dia butuhkan itu. Dan setidaknya dia bisa menjualnya. Dia berkata lagi, artefak yang bagus akan meningkatkan kekuatan penggunanya 20% sampai 30%. Tapi karena artefak ini meningkat 2 kali lipat kekuatannya, maka akan sangat mahal harganya. Dia pun memikirkan bagaimana caranya agar mendapatkan artefak itu dengan menjualkan orb tersebut, tapi dia harus membuat alasan yang dapat membuat mereka percaya ketika menjualnya. Dia pun berkata dalam hati, apa dia harus mengatakan seseorang hunter rank membawa artefak luar biasa, kemudian dia tidak yakin dengan kalimat itu, dan apakah mereka bisa menerimanya? Dia melanjutkannya lagi. Dia harus melakukan sesuatu sebelum dia mendapatkan lisensi rank S-nya, dan dia ingin masuk ke gate rank A, karena tidak akan ada yang tahu histori dia ketika masuk ke gate rank A, tapi tidak akan ada rank tingkat atas yang akan menerimanya. Karena dia masih berstatus rank E, dia pun menemukan satu pekerjaan yang dimana tim ini sedang membutuhkan atau merekrut anggota baru. Scene pun berpindah di gedung asosiasi, yang dimana di situ terlihat berkas Sung Jinwo dari Wo Jingchul, yang sedang memberikan kepada Go Gunhee sebagai pemimpin asosiasi hunter. Go Gunhee pun berkata, apa Sung Jinwo memakai foto 4 tahun yang lalu? Kayaknya tidak. Dia mengatakan penampilan Sung Jinwo lebih kelihatan seperti anak kecil. Wo Jingchul pun berkata, di dalam berkas itu ada rekaman yang dimana dia habiskan waktunya sebagai hunter rank E yang terlemah. Go Gunhee pun mengatakan, karena melihat berkas dari Wo Jingchul itu, melihat Sung Jinwo yang mempunyai pengalaman seperti bunuh diri. Dan dia bertanya, Pak dia false ranker? Wo Jingchul pun menjawab, menurut kesaksian yang dia dapat dari rekan-rekannya. Kelihatannya Sung Jinwo bukan seperti itu. Go Gunhee pun mengatakan, selama 4 tahun dia tidak langsung membangkitkan rank S-nya dan tidak langsung begitu saja. Go Gunhee pun melanjutkannya, meski dia diserang sampai mengalami cedera pun dia tidak berhenti. Wo Jingchul mengatakan, karena dia mempunyai tanggungan pengobatan ibunya. Go Gunhee pun mengatakan sungguh pria muda yang langkah. Go Gunhee melanjutkannya perkataannya, dia menjaga adik perempuannya dan ibunya yang sedang sakit di rumah sakit, dan kemudian menggantikan ayahnya sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Wo Jingchul pun mengatakan bahwa ada laporan yang mengatakan kalau Sung Jinwo bergabung dengan tim Raid. Go Gunhee pun kaget, karena mendengar tim yang ia gabung timnya Guild Hunter. Dia pun berkata dalam hati, tapi kenyataannya dia akan tergoda dengan kontrak uang dari Guild Hunter. Wo Jingchul melanjutkannya lagi. Menurut laporan bahwa dia bergabung dengan tim penambang bagian Attack Force-nya Guild Hunter. Go Gunhee pun kaget dan mengatakan, dia bergabung dengan tim penambang, dan dia pria yang sulit dimengerti. Scene pun berpindah di depan Red Gate-nya Guild Hunter. Di situ terlihat ketua tim penambang menanyakan apakah Hunter Sung Hunter rank E. Sung Jinwo pun menjawab bahwa iya dia rank E. Ketua tim itu bertanya, apakah Sung Jinwo mempunyai pengalaman dalam pekerjaan ini? Sung Jinwo pun menjawab tidak ada. Dan ketua tim itu menanyakannya lagi, terus apa tipe tempurnya Sung Jinwo? Sung Jinwo menjawab tipe fisik, dan ketua tim itu mengatakan bagus kalau begitu. Karena jarang bagi mereka mempunyai orang sepertinya di sini dan dia mengatakan ke Sung Jinwo jangan sampai gugup dan rajinlah, dia pun menyuruh Sung Jinwo untuk mempersiapkan diri karena mereka akan masuk bersama, dan jangan sampai melupakan peralatannya. Sung Jinwo hanya menjawab, siap. Sung Jinwo pun berkata, karena dungeon rank A sangat luas, maka tim Attack Force pun tidak sanggup menangani semua pekerjaan. Maka dari itu kenapa sampai adanya tim penambang tersebut. Dia pun menjelaskan satu persatu dari tugas itu. Attack Force bertugas untuk menangani para monster, tim penambang bertugas untuk menambang dan tim pemungut tugasnya sebagai yang mengumpulkan para monster yang sudah mati atau bangkai monster tersebut. Kemudian tim penambang dan pemungut akan masuk dungeon setelah semua monster telah dikalahkan, kecuali bosnya. Karena jika mereka mengalahkan bosnya, maka dungeon akan tertutup. Sung Jinwo pun memandangi alat penambang itu karena sudah dilapisi dengan jiwa sihir, dan dia mengatakan bahwa alat yang menggunakan listrik tidak akan sanggup di dalam dungeon, maka dari itu mereka menggunakan cara jadul yaitu dengan menggunakan alat seperti yang dipegang Sung Jinwo. Sung Jinwo pun baru pertama kali melihat gate rank E, dan dari dulu dia ingin melihat dungeon tingkat tinggi, dan syukur untuk dia karena bisa datang, karena dia akan masuk ke dungeon seperti ini nanti. Scene pun berpindah di dalam dungeon. Choi Jong-in mengatakan, dungeon kali ini sangatlah luas dan sudah melewati waktu yang sudah ditentukan. Karena orang-orang sudah mempunyai rencana jadi mereka harus cepat-cepat keluar karena telah banyak menghabiskan waktu di dalam. Beberapa monster itu pun keluar.
Choi Jong-in pun mengatakan bahwa dia tidak suka kalau ruangannya jadi terlalu terang. Dia pun melempar rokoknya ke atas sambil mengeluarkan sihir apinya. Kemudian dia membuat sebuah lingkaran api dan menyerang monster-monster itu dengan sihir apinya yang sangat besar. Sampai membuat monster-monster itu tertutup dengan apinya. Monster-monster itu pun terbakar dengan apinya Choi Jong-in tersebut. Sehingga membuat lorong dungeon itu terisi dengan seluruh api. Sampai membuat sebuah badai api yang besar. Kemudian Choi Jong-in pun menyuruh tim perisai atau tanker untuk bersiap. Karena badai api besar akan datang ke mereka. Tim tanker pun siap-siap dan sudah membuat formasi di depannya Choi Jong-in itu. Sambil mereka tutupi diri mereka dengan sihir agar terlindungi dari badai api tersebut. Choi Jong-in pun berkata di balik tim tanker itu, nanti mengumpulkan semua monster kalau mereka sudah menjadi abu, atau bisa dibilang sudah terbakar dan mati. Karena mereka tidak terlalu yakin dungeon itu seberapa jauh. Tapi dia yakin monster-monster yang dekat dengan mereka pasti sudah mati sampai sudah menjadi abu. Anggota tim tanker itu pun mengatakan, sungguh dia sudah gila, karena melancarkan api setiap mereka melihatnya. Choi Jong-in memadu mereka agar selalu aman. Dan dia mengatakan ke Cha-hae-in bahwa agar hati-hati karena Cha-hae-in memiliki hidung yang sensitif, apalagi dengan bau terbakar ini. Shin pun berpindah di luar dungeon, di situ terlihat ketua tim penambang yang berbicara dengan staf di situ, karena attack force berapa lama di dalam sampai mereka belum selesai-selesai. Staf itu pun mengatakan, aku yakin mereka akan selesai sebentar lagi. Dia melanjutkannya, semua ini kan demi keselamatan ketua tim dan anggotanya. Maka dari itu sabarlah sedikit sampai monster di dalam dikalahkan. Ketua tim itu hanya mengatakan dengan muka yang sedikit kecewa, karena staf itu sudah mengatakan kalimat itu sudah 3 kali. Staf itu pun mengatakan lagi, kan jadi lucu kalau mereka bekerja dan tiba-tiba monster-monster itu keluar. Dia pun mengajak ketua tim itu untuk minum ketika selesai bekerja. Ketua tim itu pun mengatakan, iya dia mengerti. Dia pun kesal dan menyuruh staf itu lebih baik pergi saja. Terlihat di situ anggota tim penambang berteriak bahwa tim dari Attack Force sudah keluar dan mereka akan segera masuk. Sung Jinwo pun mengatakan, akhirnya mereka selesai. Jadi mereka semua ini Attack Force terkuat di negara ini, yaitu Guild Hunter. Dan dia adalah Choi Jong-in. Dia pun menunduk karena takut ada yang mengenalinya, dan dia berkata. Kemudian dia adalah Hunter nomor 2 dari Guild Hunter juga sudah keluar. Sung Jinwo pun melanjutkannya lagi, gadis ini adalah wakil direktur dari Guild Hunter. Itulah review chapter 63-65, jika ingin updatean chapter selanjutnya, ikutin terus agar tidak ketinggalan updatean selanjutnya.